Majelis Hakim, pengacara, dan jaksa mendatangi sejumlah lokasi yang disebutkan dalam perkara kematian Vina dan Eki pada pukul 2 siang. Tempat pertama yang didatangi hakim, pengacara, dan jaksa adalah TKP di SMP Negeri 11 Cirebon di Jalan Saladara. Dalam dakwaan sebelumnya, lokasi ini disebut tempat para terpidana berkumpul sebelum mengejar dan menganiaya Vina dan Eki berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dalam sidang pemeriksaan setempat, hakim juga menanyakan pemilik warung yang berjualan di sekitar lokasi pada malam kematian Vina dan Eki. Pemilik warung membenarkan ada sejumlah anak membeli rokok di warung miliknya malam itu, tapi membantah adanya kesaksian Aep dan Dede yang menyebut geng motor nongkrong hingga kejar-kejaran dan menganiaya Vina. Dede dan Aep itu melihat dari depan kenalnya sama ada nggak ngeliatin besar? ya Apa namanya? Hakim dan jaksa juga mendatangi jembatan Talun, lokasi tempat Vina dan Eki ditemukan tewas 8 tahun silam. Hakim menanyakan sejumlah saksi yang melihat hingga memberikan pertolongan pertama kepada Vina dan Eki. Dalam kesaksiannya, saksi menyebut melihat Vina dan Eki mengendarai motor dalam keadaan senang hingga jatuh menabrak sebuah tiang. Saya duduk di sini lagi makan karena disiplin nasi sama pengendara motor. Jadi saya dari sana ada motor, orang naik motor senang-senang, ya orang seneng lah. Itu boncengan. Setelah sampai di sini, oleng, hantamlah tiang itu, Pak. Tiang lampu itu, duduk saya di sini. Di sini saya perkirakan antara 25 sampai 30 meter. Itu yang mulia. Iya yang mulia. Ada bekasnya nanti. Jadi ini saya tanda ingat karena ini ada yang saya masuk gang itu ya, ini ada turunan naik motor. Minuman keras. Si Tina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki memasuki babak baru. Kuasa hukum terpidana kasus Vina memasukkan bukti baru berupa bukti komunikasi Vina dan kedua temannya sebelum ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Ahli IT dihadirkan untuk mengungkap bukti ekstraksi HP milik teman Vina. Saksi mengungkap ada 4 telepon Vina kepada Widi sebelum ditemukan tewas. Telepon dari Vina masuk kepada Widi pada jam 15.12.38, artinya itu adalah jam 12:38 detik. 22 ya? 17, 10 ya? 13, 18 UTC plus 0 ya. Itu yang keempat. Oke. Sementara dua teman Vina mengungkap, malam sebelum ditemukan tewas, Vina sempat mengajak temannya untuk minum minuman keras. Kesaksian ini sama dengan kesaksian teman Eki di persidangan sebelumnya, yang menyebut Eki dan Vina sempat minum miras sebelum mengendarai motor dan ditemukan tewas. Jika kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Pada jam 22.14 ini? Iya, Pak. Vina balas. Oh, kamu balas ke Vina? Iya. Oke, jawabanmu apa ini? Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Kita itu artinya saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, ya, kamu nolak. Iya.
Usai mendengarkan saksi di persidangan, hakim melakukan sidang terbuka di lokasi tempat Vina dan Eki ditemukan tewas 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi terkini sidang pemeriksaan setempat terhadap 6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat petang. Jadi temuan fakta baru apa yang didapat oleh hakim dari sidang di TKP kematian Vina dan Eki? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Sidang pemeriksaan setempat sudah dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim dan juga beberapa kuasa hukum dari terpidana. Hadir juga jaksa penuntut umum yang mengikuti seluruh rangkaian sidang di lokasi. Ada banyak fakta yang baru terungkap, yakni beberapa diantaranya adalah 2 orang saksi yang belum dihadirkan dalam persidangan, tapi ada dalam sidang fakta ini. Pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang berada pada malam kejadian 27 Agustus 2016, di mana pengakuan di lokasi, ibu tersebut mengaku bahwa Eko dan juga Hadi itu sempat membantu mengangkat sayuran yang pada malam hari itu ingin dibawa oleh warung tersebut atau si ibu tersebut. Dan itu ditanyakan langsung oleh majelis hakim dan 2 anggota majelis hakim yang ada di lokasi. Terungkap fakta bahwa memang pada malam 27 Agustus 2016, 5 terpidana, Jaya, Supriyanto, Hadi, Eko, Ramadan, dan Eka Sandi, itu memang berada di rumah Ketua RT Pasren. Ibu ini tidak dihadirkan dalam 2016 dan juga sidang 2024 kemarin. Kemudian juga pada saat melakukan sidang di tempat mendatangi warung Madura, yang pada saat itu didatangi oleh Dede dan juga AF yang membeli rokok dan juga kopi yang melihat tapi adanya. Apa sebenarnya yang mau dipastikan oleh hakim sampai melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga di lokasi? Ya, sejak awal sampai terakhir hakim mengatakan bahwa ini sebagai upaya untuk melihat dan membuktikan apa yang selama ini diutarakan dalam memori PK dan juga kesaksian-kesaksian hakim selama persidangan. Karena pada saat ini juga ada beberapa saksi yang juga hadir di lokasi pada saat menunjukkan lokasi Vina dan Eki ditemukan tengkurap. Kemudian juga ada saksi yang mengatakan ini kecelakaan. Tentunya hakim sebagai garis besar mengatakan bahwa seluruh yang disampaikan oleh saksi dan juga pemohon, yakni kuasa hukum, itu akan dimasukkan ke dalam fakta persidangan PK 6 terpidana ini dan akan disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung nantinya. Dan pada sore hari ini juga kami mendapatkan informasi setelah sidang terbuka di lokasi dengan mendatangi beberapa lokasi akan dilakukan penutupan sidang PK 6 terpidana. Setelah ini dikumpulkan seluruh bukti dan juga tanggapan dari jaksa penuntut umum yang seluruhnya akan diserahkan kepada Mahkamah Agung, Majelis Mahkamah Agung yang akan memutuskan apakah PK 6 terpidana ini akan dikabulkan ataupun ditolak. Tentu itu masih menjadi pertimbangan dan menunggu informasi lanjutannya dari Majelis Hakim. Cindy. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.